Kadang-kadang kita merasa berkat itu adalah uang. Karena berkat adalah wah jabatan tinggi. Nah saudara, itu akan berhenti. Itu fana. Tetapi berkat yang terbesar adalah kasih yang terbesar dari Allah. Gak ada yang bisa memberikan itu dan gak ada makhluk yang menerima kecuali kita. Orang-orang yang ditebus sama Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut di sini, yaitu bagaimana berkat yang terbesar itu membutuhkan kita masing pada konteks Yusuf. Anda ngelihat Yusuf, kemarin kita pakai Yusuf, sekarang kita juga lihat pakai Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf itu, kehidupan Yusuf diberkati bukan tanpa masalah. Kehidupan Yusuf diberkati bukan karena dia tidak dilukai oleh orang-orang, dikhianati orang-orang, tetapi dia mengalami berkat karena dia punya hubungan sama Tuhan. Dia tahu dan dia mulai melangkah. Dia belajar sama kayak kita. Bukan orang yang hebat langsung tiba-tiba. Dia belajar untuk tetap memiliki pengharapan di tengah keadaan apapun juga dengan menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Sehingga ketika ada di penjara, orang-orang mungkin yang menolong dia ataupun yang dekat sama dia nggak ada. Ketika ada di sumur, dia ditinggal sendirian, menjerit melonglong nggak ditolong. Tetapi dia tahu di situ tetap ada Tuhan. Anda dan saya juga mungkin mengalami masalah-masalah keadaan-keadaan yang orang lain nggak pernah bisa tolong gitu. Sebenarnya kalau kita nggak ngerti apa yang dialirkan Tuhan, kita gampang kecewa nanti. Kadang di hidup kita nggak ada yang lain. Kayak Yusuf di sumur, dia menjerit sama saudaranya, didiemin aja. Dia menjerit di penjara pun juga nggak ada orang yang bisa tolong dia. Tetapi dia tahu ada Tuhan yang nggak pernah tinggalin dia. Dan inilah yang membuat kehidupan Yusuf diberkati. Kenapa? Karena berkat Tuhan nggak tergantung dari situasi dan orang-orang sekitar kita, tetapi hanya kehadiran Tuhan. Tetapi bisa ada hal yang membuat kita bisa tidak menikmati berkat ini. Anda tahu, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu memberkati kita. Kan kemarin kita udah belajar. Unnegotiable present artinya kehadirannya yang nggak bakal tidak, pasti, unstoppable blessing, berkatnya pasti. Anda dan saya sudah miliki itu, kehadirannya dan berkatnya itu. Tetapi yang membuat kita nggak melihat ini, yang bisa mengirimkan berkat ini, Anda tahu nggak? Ketika kita nggak sadar identitas kita. Waktu Yesus dicobai pertama di padang gurun, yang saat itu dicobai adalah yang datang adalah dikatakan jika engkau anak Allah, identitasnya. Iblis nggak terlalu penting tentang ketika ada serangan datang, dia nggak terlalu penting tentang kesehatan Anda diserang bagaimana, enggak. Tetapi di dalam serangan-serangan itu tujuan dia adalah untuk merusak rasa percaya identitas Anda dan saya. Kalau saya, pertama, kalau Tuhan itu benar, kenapa saya nggak ditolong? Saya layak enggak ya? Nah, dua hal ini semua menyangkut identitas. Satu, Tuhan. Benar nggak Tuhan identitasnya itu masih? Lalu kita, benar nggak kamu anaknya disayang? Jadi semua ini membuat timbul keraguan. Kita ingat ya, kadang-kadang Tuhan itu sifat Tuhan adalah mengalir. Kehadirannya ada nggak? Ada. Kenapa kita nggak ngelihat? Karena dosa, karena emosi. Anda tahu ketika ada emosi bahwa Tuhan tetap hadir, tetapi kita nggak sadar. Kita ngamuk, kita marah, kita kata-katain orang, kita ngomong yang pedas, Tuhan ada. Tapi kalau Anda di sini nyanyi, wow, nyanyi kudus, wah bergiring katanya Tuhan hadir. Anda mau berani ngomong, kata-katain orang, ngomong yang pedas sama orang, berani. Karena Anda pikir, wah hadirat Tuhan ada. Tapi sebenarnya Tuhan selalu ada hadir. Cuman kadang yang menjadi masalah adalah emosi kita. Waktu di gereja ada kudus-kudus, emosi kita adalah, wah syadu. Ya. Tetapi waktu di luar, emosi kita, wah bergoncang naik. Kita nggak menyadari. Lalu Anda sudah belajar, dosa juga mempengaruhi kehadiran Tuhan. Bukan kehadiran Tuhannya. Kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Ketakutan, dan itu diserang iblis. Nah sekarang juga, ini juga, aliran-aliran ini juga
Ya, ketika Tuhan mau berkati kita, yang dia tadi tentang yang menahan tentang kehadiran Tuhan, kesadaran kehadiran Tuhan tadi. Sekarang yang menahan tentang berkat Tuhan adalah identitas kita. Iblis mau merusak sehingga aliran itu terhambat. Bukan Tuhan gak berkati kita, tetapi kitanya yang membiarkan kita nggak sadar tentang identitas kita, saudari. Kenapa? Karena seringkali kita bangun identitas kita pada fondasi yang salah. Anda lihat, Anda dengerin ya, bahwa kita sering pakai yang gaya ini, tanpa sadar di bawah pikiran kita, pola pikir kita. Bahwa kita sering pakai, kalau saya benar-benar lakukan sungguh-sungguh, saya hidup benar kudus, saya melayani, maka saya akan tetap jadi anak Allah yang Tuhan sayang. Akhirnya ketika kita ngalamin masalah, kita mulai bertanya, waduh, jangan-jangan saya dosa. Bahkan ada orang lagi teman kita yang bilang, kalau kita ada sakit, dulu sampai kayak begitu, saya sampai kesel sekali. Ketika ada orang sakit, ngelayanin yang pertama kali, lu ada dosa nggak? Lu ada dosa nggak yang belum diakuin? Yang pertama diserang adalah identitas. Lu orang berdosa. Ada sesuatu lu yang harus diakuin. Saudara, saudari, mungkin itu sering dilakukan orang, tetapi mungkin itu, oh apa bener kok, akhirnya dia ngakuin beres. Ya, tetapi seberapa lama Anda bisa jamin kehidupan kita 100% tidak pernah melakukan kesalahan? Berapa banyak kita tanpa sadar, kita yang nggak sadar, di dalam hati kita, kita memiliki iri, marah yang berlebihan, dan itu membuat dosa. Kalau itu berlangsung pada perbuatan kita, itu sudah melanggar dosa firman Tuhan, ya, melanggar peraturan Tuhan. Tetapi inilah yang harusnya kokoh. Kita harus berdiri pada fondasi, yaitu yang kokoh, ya, karya Kristus di atas kayu salib buat kita. Inilah juga yang kemarin di dalam penyembahan diajarkan. Saya dengar gitu, wow, ini dia yang harus disampaikan, bukan diajarkan tentang kita nggak layak, kita nggak ini, datang terlambat. Bukan itu. Kalau orang datang terlambat karena ada sesuatu, Tuhan tahu kok. Kadang-kadang kita juga banyak hal yang mengganggu, apalagi di kota ya. Gitu. Tapi jangan bikin excuse jadi Anda datang terlambat. Tapi artinya Anda datang terlambat, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap baik sama Anda. Patokannya bukan itu. Patokannya Anda kenal nggak apa yang Dia berikan. Semakin kita kenal apa yang Dia berikan, kita semakin sayang loh sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sombong. Anda tuh udah hebat-hebat di sini. Ya, saya anggap Anda hebat semua di sini. Sehingga Anda bilang, wah tuh orang begitu aja nggak mau berkorban buat Tuhan. Sadar nggak? Mungkin 5 tahun yang lalu Anda seperti dia. Benar? Ya. Tapi sekarang kita jadi penuduh. Wah tuh orang begitu aja nggak mau. Wah nggak mau memberi. Mungkin 5 tahun yang lalu ataupun baru 1 tahun yang kemarin Anda seperti dia. Kita udah naik 1 tingkat aja udah sombong. Hah? Dahal Tuhan waktu ada seorang anak pemuda itu yang bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan Allah? Tuhan bilang, oh lakukan ini, lakukan ini. Dia bilang, semua aku sudah lakukan. Tuhan bilang, ada satu lagi. Selalu ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan. Ketika kita bersandar pada diri kita. Tadi kita nyanyi juga kan? Apa bukan tadi kita nyanyi apa kemarin? Saya nggak tahu tadi. Bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi bukan kan? Saya nggak tahu tadi lagunya. Ya, saya lupa. Jadi Anda ngelihat, ayo fokus sini ya, bahwa unstoppable blessing membutuhkan identitas yang kokoh. Anda harus tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang diberkati. Nah, ayatnya apa sih? Ataupun saya katakan ada 3 pilar untuk supaya kita tidak goyah identitas kita. Sehingga Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang pasti diberkatin. Berkat itu selalu mengalir pada Anda dan saya. Sehingga Anda tahu bahwa Anda selalu disertai. Yesus selalu hadir dalam kehidupan Anda. Pak, waktu saya berbuat dosa, bahkan waktu Anda berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Waktu Anda dan saya berbuat dosa, kita yang nggak sadar kehadiran dia. Kita yang menjauh dari dia. Tapi dosa ada konsekuensinya. Di dunia ini ada konsekuensinya. Ya, jadi jangan artinya, oh udah, oke, Tuhan nggak apa-apa. Enggak, ada konsekuensinya. Bodoh kita.
Seperti kita sedang menaruh racun di aliran. Akhirnya kita nggak bisa menikmati. Akhirnya kita terjerat. Oke, nah sekarang ada 3 pilar yang membuat kita yakin bahwa itu identitas kita. Saya berharap ini nggak lama, tetapi Anda bisa konsentrasi. Lihat, pilar pertama, kita baca sama-sama. Dari Efesus 1 ayat 6, 3, 2, 1. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Kata kuncinya di sini adalah dikaruniakan. Ini bukan diberi, tetapi dikaruniakan. Nah, mungkin buat kita kata-kata karunia itu biasa aja. Tetapi tahukah Anda bahwa bahasa aslinya, kita lihat ya, ini bukan sombong, tapi bahasa asli dari dikaruniakan adalah charito. Akhirnya ada kata Inggrisnya charity. Ya, tetapi makna charity dengan charito yang bahasa asli Yunani ini beda sekali. Charito itu memiliki 3 makna, saudara. Ketika orang menggunakan charito. Jadi dikatakan ketika Anda dikaruniakan, ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Lihat ya, tadi kata-katanya aja udah luar biasa. Supaya terpujilah. Tuhan mau Anda bersyukur, memuji kasih karunia karena itu yang diberikan kepada Anda dan saya. Tuhan nggak mau Anda sadar tentang penghukuman. Tuhan mau Anda dan saya sadar anugerah Tuhan. Karena dalam perjanjian baru tertulis Allah tidak memberikan kita roh yang mendatangkan ketakutan. Bukan ketakutan akan iblis, setan, bukan itu jenis ketakutan. Ketakutan akan cecok, kecoa. Saya sendiri takut mau kecoa. Ada ibu-ibu takut sama tikus. Bukan itu ya takutnya. Tetapi ketakutan bahwa saya akan dihukum. Saya akan dihukum. Bukan itu, tapi Tuhan mendatangkan roh yang mendatangkan kasih. Kasih. Kekuatan. Kekuatan apa? Arti kekuatan artinya faith, iman, teguh, keteguhan. Lalu sound mind. Kalau Indonesia, kata-kata Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia apa? Allah di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak mendatangkan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi kasih, kekuatan, keberanian, dan pikiran yang sehat ya. Tapi sound mind. Sound mind itu artinya pikiran yang tertib, yang mendatangkan kedamaian. Kalau Anda pikir tentang hukuman, penghakiman, itu nggak akan mengalami kedamaian. Ya. Nah lihat, yang mulia, kasih karunia mulia, aduh luar biasa kalau kita baca pelan-pelan, Anda simak, itu luar biasa. Dan dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Artinya Anda diberikan kasih karunia karena Anda ada di dalam Dia. Tadi kita terima perjamuan kudus, kita makan tubuh dan darahnya. Orang yang makan roti dan minum anggur ini, ya, dia tinggal dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan itu hanya karena iman pada karya Yesus di kayu salib. Anda menerima karya Yesus. Bukan Anda yang berusaha dengan perbuatan baik supaya diterima sama Dia. Penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah saat Anda tahu apa yang diberikan oleh Allah. Maka Anda memberi, menyembah. Tuhan, Kau luar biasa, Engkau mati buat aku. Karena Anda tahu Anda menerima keselamatan dari karya Dia. Anda ada di dalam Dia. Bukan karena kehebatan kita. Ya, jadi kata ini adalah charito ini, saudara-saudari, memiliki 3 makna. Yang pertama, kata charito ini artinya dihiasi dengan kasih karunia. Anda, ketika Anda dihiasi dengan kasih karunia, maka sama seperti Anda, itu yang menjadi menonjol dalam hidup Anda. Bukannya yang lain. Kasih karunia ini barang yang mahal sekali. Karena hanya datang, Yohanes 1 katakan, kasih karunia dan mercy itu datang dari Kristus Yesus. Hanya datang dari Dia. Anda dihiasi dengan keindahan Tuhan artinya. Ketika Anda dihiasi dengan charito ini, Anda, kasih karunia itu Yesus. Anda dihiasi dengan keindahan-keindahan Yesus. Sehingga ketika orang Allah ngelihat Yunus, dia melihat keindahan Tuhan Yesus pada Yunus. Ketika dia melihat Anda dan saya, dia melihat keindahan Yesus pada Anda dan saya. Kadang kita pakai perasaan, Pak, saya nggak indah.
perbuatan saya benar. Saudara-saudari, itu berarti kita berdiri pada fondasi yang goyah. Tetapi ketika kita berdiri pada fondasi karya Yesus, Anda sudah menerima kasih karunia. Dan ketika menerima kasih karunia, itu maknanya akan luar biasa ketika Anda mengerti bahasa aslinya. Anda dihiasi dengan keindahan Tuhan. Ketika Allah ngelihat Anda, surga ngelihat Anda itu wow, seperti indahnya Tuhan itu. Karena kita hebat? Enggak. Lalu juga carito yang kedua adalah artinya diterima sepenuhnya tanpa syarat. Simple gitu aja. Bukan perbuatan Anda, tetapi darah Yesus yang membuat kita diterima tanpa syarat. Saya ngomong enggak berapi-api, tapi supaya Anda penetrate dalam roh Anda. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tapi kuasa Roh Kudus tidak akan bisa masuk ke dalam kita kalau Anda ngantuk. Ya, Roh Kudus nggak akan bisa. Atau ngantuk itu penghambat. Jadi jangan ngantuk. Nah. Ya. Kemudian Anda tahu yang pengertian yang ketiga adalah kata ini, carito ini di Alkitab hanya dipakai 2 kali loh. Hanya dipakai 2 kali. Kalimat pertama yang pakai pertama adalah ketika malaikat Allah datang kepada Maria. Dia bilang, diberkatilah engkau, highly favored. Jadi orang yang diberkati Tuhan, yang sangat diberkati Tuhan. Ini carito yang dipakai. Jadi ketika carito artinya sangat diperkenan, highly favored. Sadarkah Anda bahwa oleh anugerah Allah, Anda sangat diperkenan, highly favored. Kalau orang yang sangat diperkenan, orang itu penting. Kalau sangat diperkenan, orang itu sangat dibutuhkan. Anda sadar nggak? Bukan tentang sudah berapa lama Anda ke gereja, tetapi seberapa dalam Anda mengerti apa yang Yesus berikan. Mungkin kita baru ke gereja 1 hari, 2 hari, 1 bulan, gak ada masalah. Anda tahu tentang kebenaran ini, Anda orang yang sama di surga ngelihat Anda adalah Anda orang yang indah. Seperti Yesus, Anda itu juga sudah diterima apa adanya. Lalu kemudian Anda itu adalah orang-orang yang sangat begitu penting buat surga sehingga highly favored. Diberikan perkenanan, penting sekali, dibutuhkan sekali, didengar sekali. Itulah. Tapi kadang kita nggak percaya. Kita pikir raja kita, Yesus, raja segala raja yang luar biasa, murah hati. Kalau beri ecek-ecek doang, wah itu nggak mungkin lah, Pak. Kita pikir itu hanya buat orang-orang yang sudah melayani. Nah, dunialah yang mau kita pikir seperti itu. Semakin kita sadar ini, sesungguhnya Anda sedang meninggikan Yesus Tuhan. Karena itu pemberian Tuhan, Raja segala raja, dan itu karya Dia. Semakin kita nggak sadari, kita melihat pada diri kita sendiri, bagaimana kamu, hati kamu bagaimana? Layak nggak? Coba yuk, Anda mau tes hari ini. Hati Anda bagaimana? Ada yang sedang datang menggerutu. Ada yang sedang datang mau ke sini. Aduh, Pak Bagus cepet dah. Habis ini gue mau makan nih. Ya, ada nggak? Ada. Pasti ada. Aduh, gue ngantuk. Aduh, khotbahnya gitu lagi. Aduh, bosan. Aduh, tadi si Asan nyanyi. Aduh, lama amat sih San. Gitu ya, muter-muter San. Gitu. Aduh, tadi salah lagi notnya. Aduh, main musiknya gimana? Ada yang kayak gitu? Nanya. Anda benar? Kalau Anda ngeliat diri Anda nggak benar lah. Gitu ya. Tetapi Tuhan ngelihat darah Yesus. Wah, ini pujian orang luar biasa. Tuhan ngelihat kasih karunia yang Dia surahkan. Wah, Anda diterima pujian Anda. Lagunya salah, diterima. Nadanya salah, diterima. Enggak dikritik. Jangan lu udah nyanyi bisa. Enggak, diterima. Ya. Yang nyanyi di sini Anda harus tahu bahwa Anda bukan hebat, tetapi Anda menerima favor dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Ya. Maka Anda akan membawa roh yang berbeda ketika memuji menyembah di situ. Oke? Jadi Anda akan lihat di sini. Pilar pertama adalah Anda diperkenankan penuh. Anda diperkenankan penuh oleh Tuhan. Ketika Anda diperkenankan penuh, maka Anda memakai identitas kasih karunia. Identitas yang datang dari Allah. Saya diterima
Oleh sebab itu saya bisa berbuah. I am accepted, therefore I perform. Kalau di sini, kalau dunia akan bilang transaksional, bukan transaksional, bukan seksional, sorry, ya. Artinya saya harus berprestasi, saya harus hebat, baru saya diterima. Sehingga dikatakan I perform, therefore I am accepted. Ini bisa, jangan sombong. Kalau orang bilang, gila ya, dia udah hebat ya, nyanyinya, pujiannya, karena performannya. Tetapi Anda datanglah, kemarin kalau Anda datang di sini, gitu ya, mereka yang sudah profesional, wah, kita nggak ada apa-apanya. Sampai kemarin yang Dio yang di sini bilang, wah, kalau kita punya, itu luar biasa, kalau kita punya pemuji kayak begitu luar biasa. Nah, it's okay, baik, fine. Tetapi Tuhan menerima Anda bukan karena Anda perform, Tuhan menerima Anda karena Yesus sudah mati buat kita sebagai anugerah buat kita. Sehingga saudara-saudari, jangan mau dibodohi. Perkenanan Tuhan nggak naik turun atas perbuatan Anda, tetapi posisi Yesus, dan posisi Yesus tidak naik turun. Amin. Anda masih yang sadar? Ngantuk adalah penghalang. Karunia urapan Roh Kudus bekerja. Urapan itu sudah ada, tapi ngantuk bikin penghalang. Makanya sebelum ke gereja, jangan makan terlalu banyak. Ngopi banyak boleh, ya. Makan banyak jangan. Oke? Kenapa orang kadang-kadang nggak mau ke gereja sore? Karena kayak udah ngantuk, udah capek gitu ya. Nah, tapi ya kita enggak. Oke, sekarang kita masuk ke pilar kedua. Kita ada ketiga pilar. Pilar kedua kita ambil dari firman Tuhan, Efesus 1 ayat 13. Itu tumpang tindih, nggak apa-apa ya. Ini karena mungkin itunya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Haleluya. Anda ada Roh Kudus enggak? Kenapa? Karena bisa bahasa roh? Atau karena Anda bisa bisa bernubuat? No. Firman Tuhan jelas di sini. Karena Anda di dalam Dia. Anda di dalam Yesus. Kapan? Kita ada di dalam Yesus ketika kita menerima karya keselamatan. Tubuh dan darahnya itu bicara keselamatan Tuhan Yesus, karya Yesus di atas kayu salib. Kalau Anda mau tahu bahwa ada Roh Kudus enggak dari perasaan, bodoh. Kita sudah belajar di PA bagaimana perasaan harus kita kendalikan. Perasaan bukannya yang benar. Perasaan bisa jadi indikator, tapi bukan itu yang utama. Tetapi di sini dikatakan, kamu sudah di dalam Dia. Karena apa? Firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Bukan disebut Taurat. Taurat perjanjian lama, Injil keselamatan perjanjian baru tentang penebusan Tuhan Yesus. Makanya ketika kita baca Alkitab, kadang kita bingung. Karena kita cerita tentang perjanjian lama untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di perjanjian baru. Sehingga kita bilang, kita campur adukan. Kalau kamu tidak menghormati kekudusan seperti Musa, kamu pun gak masuk surga. Itu di perjanjian lama, di perjanjian baru. Katakan Roma 8 ayat 1 dan 2, there's no condemnation for those who are in Christ. Nggak ada penghukuman, penghakiman bagi mereka yang di dalam Kristus. Sebab hukum roh, yaitu hukum Kristus, roh kehidupan, roh dari Kristus, Roh Kudus, telah menggenapi hukum maut dan dosa. Hukum Taurat membuat kita hidup di dalam dosa. Sebab itu sudah dikalahkan oleh hukum roh. Sudah digenapi oleh hukum roh. Kalau kita nggak ngerti tentang Injil keselamatan, kita pikir kita masih hidup di perjanjian lama dan penuh dengan tuduhan. Dan ini harus kita sadar. Nggak semua orang sadar. Karena banyak orang pikir mereka hebat. Mereka bisa menyenangkan Tuhan. Satu-satu hal yang bisa menyenangkan Tuhan adalah ketika Anda menerima karya Yesus.
yang menyenangkan Allah. Ketika Anda sadar menyembah Allah Yesus, itu semakin diteguhkan ketika Pastor Jonathan kemarin ngomong. Wah, saya bilang, ini dia. Ya, Injil keselamatan ada beda perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama Yesus belum datang, belum menebus. Anda nggak bisa jadi anak. Anda hanya bisa jadi hamba. Paling Musa adalah orang yang setia kepada rumah Allah doang. Tetapi kalau kita waktu di perjanjian baru, kita anak. Saudara, Anda mau bagaimanapun, kita anak. Di perjanjian lama, ketika orang berzina jatuh, rajam hukum. Tetapi di perjanjian baru, ada Yesus berupa yang berzina datang ke dia. Dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Baru dia bilang, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, terimalah pengampunanku, maka kamu bisa tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa bukan syarat, tetapi adalah buah dari menerima pengampunan anugerah Tuhan. Semakin kita tahu apa yang kita terima, semakin kita bisa mengalirkan buah itu. Anda nangkapnya? Jadi jangan terpesona dengan khotbah yang kelihatan berapi-api, tetapi isinya Taurat. Kita mengajarkan tentang karya Yesus yang sempurna. Nah, sekarang kita kan mau jadi orang pintar yang mau keren dikit dong. Nah, tadi kita kasih karunia bahasa Latinnya apa? Carito. Tuh lihat tuh, carito. Sekarang dimateraikan bahasa aslinya adalah spragis, bahasa Yunani. Ini pilar yang kedua. Dan sama seperti carito memiliki 3 makna, sparagis pun juga saudara-saudari ada 3 makna. Dan ketika kita tahu ini tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang kita terima. Semakin kita tahu apa yang Yesus berikan, semakin kita, wow, kita percaya, kita yakin, semakin aliran itu semakin lancar, nggak ada halangan. Ketika kita makin tahu apa yang Tuhan berikan pada kita, hidup kita akan melihat janji-janji Tuhan. Anda ngerti? Ketika kita semakin tahu apa yang Tuhan berikan pada kita, hidup kita akan semakin melihat janji-janji Tuhan. Iblis nggak mau. Dia mau kita ragu. Balik kembali. Ketika Anda di sparagis, dimateraikan, itu adalah bahasa zaman dulu, suatu materai yang diberikan oleh seorang pemimpin paling tinggi. Itu materai yang paling berkuasa. Kata yang pertama berarti ketika dimateraikan sesuatu, itu berarti ini dimateraikan, nggak boleh dibuka, nggak boleh dibatalkan, nggak boleh diubah oleh siapapun juga. Artinya ketika Anda buka, Anda bisa ubah isinya. Kalau dari dimateraikan, Anda nggak boleh buka, isi nggak boleh berubah. Karena ketika Anda kasih surat ke orang, lalu ada materai di sini di seal, materai, kalau itu sealnya broken, artinya surat udah dibuka, dalam mungkin udah dibaca atau udah diubah, nggak bisa diterima. Tapi kalau di seal, siapa yang ubah seal itu dihukum mati. Zaman dulu gitu. Karena seal ini adalah biasa dari raja. Jadi suatu keputusan itu tidak bisa diubah lagi. Anda telah diterima, Anda highly favored, saudari, Anda diberikan perkenanan, dihiasi dengan keindahan Tuhan. Itu sudah di seal, nggak bisa diubah lagi. Anda anak Allah, itu sudah di seal. Kayak kita dapat surat, mungkin dapat surat adopsi nih, udah di seal, artinya di seal oleh keputusan sidang yang paling tinggi, dan keputusan itu nggak bisa diubah lagi. Makanya sealnya adalah di stempel keputusan itu nggak bisa diubah lagi. Anda pun nggak bisa diubah lagi, Anda anak Allah, nggak akan bisa ubah lagi. Anda tuh highly favored, diperkenan oleh Tuhan, nggak bisa diubah lagi. Sehingga nggak bisa kutak-katik. Itulah keamanan kehidupan kita. Keamanan kita bukan karena ada orang yang backingin kita. Yusuf nggak ada yang backingin. Tetapi Allah sudah seal dia. Dia punya tujuan dari Tuhan. Suasana, keadaan, ataupun lingkungan mungkin gak dukung kita. It's okay. Tuhan sudah berikan itu semua. Buat kita, dia seal, kita anak Allah, highly favored, diberikan perkenanan, Anda dihiasi dengan keindahan Tuhan Yesus, itu sudah di seal. Bukan keadaan yang menentukan kita.
Tuhan yang kita. Semakin kita menerima apa yang Tuhan berikan, kita semakin melihat janji Tuhan. Yang kedua, sparagis itu artinya adalah ketika dimateraikan. Ini ada materai. Ini artinya asli, bukan palsu. Asli bukan palsu, saudara. Ketika Anda secara roh disil sama Tuhan, maka apa yang tertulis itu, itulah yang asli. Di luar itu palsu. Dan yang semua yang tertulis tentang Anda adalah sebagaimana Yesus, itulah Anda dan saya. Sehingga ketika dalam firman Tuhan tertulis begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Waktu Anda baca, itu tertulis buat Yesus. Amin ya? Tetapi ketika Anda ada di dalam Yesus, maka itu asli buat Anda. Anda pun juga, Allah melihat, surga melihat, mengatakan begini, inilah Yunus, anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Malaikat disuruh dengerin anak Allah, yaitu kita. Oleh sebab itulah kita bisa memerintahkan malaikat, tapi kita sering gak suruh. Padahal kita adalah di surga udah ngomong, dengarkanlah dia. Itu udah disil, dimateraikan. Anda disertai Tuhan dengan luar biasa. Kadang kita nggak tahu, kita hanya mau nerima. Aduh, ini terlalu besar Tuhan. Nggak mungkin lah. Apa bagus ngomong terlalu bohong? Allah, itu mah nggak masuk akal. Kalau Allah kita terbatas, itu akan jadi masuk akal yang dia berikan. Tapi kalau Allah kita luar biasa, nggak pernah. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar, belum pernah timbul di hati, itu yang diberikan. Tapi bukan materi. Materi terlalu kecil. Materi bisa hilang. Benar kan? Itu bukan materi. Kalau kita pikir dalam Korintus janji Tuhan, apa yang tak pernah timbul di hati, apa yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu disediakan. Lalu kita pikir, waduh, rumah yang besar, istana. Saudara, itu Anda sedang berdiri di tempat yang goyah. Tapi ketika Anda nggak pernah dengar, saya itu diperkenan sama seperti memperkenankan Yesus, itu dia yang diberikan pada kita, yang nggak bisa diberikan oleh dunia. Nggak pernah timbul, karena memang luar biasa pemberian Tuhan. Jadi perkataan, apa yang dikatakan kepada Yesus sekarang menjadi bagian milik Anda, dan itu asli buat Anda. Bukan hanya Yunus, tapi kita semua. Inilah anak yang kukasihi. Sayalah anak yang kukasihi. Kepadanya Tuhan berkenan. Wah, perbuatannya masih belum beres. Dilihat karena Yesus. Itulah kasih karunia. Dengarkanlah dia. Wow, ketika Anda tahu identitas Anda, bahwa Anda didengar, Anda nggak takut sama apapun juga. Tapi bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, mengalirkan buah roh. Ya kan? Kita kan satu sama Tuhan. Ketika apa yang ada sama Tuhan mengalir ke kita. Di Tuhan ada roh, menghasilkan buah roh. Itu mengalir juga sama kita. Ketiga, supaya jangan panjang-panjang. Nanti adalah ini ketika Anda ada materai. Itu artinya milik kepunyaan. Disebut terakhir, ownership, milik kepunyaan. Anda adalah milik kepunyaan Tuhan. Gak akan ada orang yang bisa ambil. Makanya Yesus katakan, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku dan dari tangan Bapa. Anda baca dalam Yohanes 10 kalau nggak salah, ya, apa 9, saya lupa jadinya. Antara 9 dan 10. Ya, maklumlah, sudah usia. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapakku dan dari tangan aku. Karena kita milik kepunyaan Tuhan. Yang mempertahankan kita ketika milik kepunyaan raja, seorang raja yang mempertahankan itu, Anda pikir, kalau suatu daerah ini milik suatu raja, daerah ini milik suatu raja itu, maka yang mempertahankan daerah itu kalau diserang adalah rajanya. Sebab itulah Anda bisa tenang. Kalau Anda tahu saya milik kepunyaan Tuhan, ketika ada masalah, Tuhanlah yang akan berperang buat saya. Tadi saya dapat ayatnya itu. Di waktu perjamuan kudus dikatakan, Tuhan yang akan berperang buat kamu. Kenapa Tuhan? Karena kamu milik aku. Kita cari, Tuhan mau ngomong apa? Berhubungan dengan pemberian dia. Jangan kita lihat, wah Tuhan akan berperang buat saya. Oh iya, ya, amin, amin, amin.
Apa yang Anda diberikan oleh Tuhan Yesus sehingga dia mau berperang buat Anda? Dia berikan paradis. Anda dimateraikan oleh Roh Kudus, milik kepunyaannya, sehingga Anda milik dia. Kalau ada masalah di tempat ini, ada masalah, ada kekurangan di tempat ini, dia yang cukupi. Ada yang serangan, dia yang bela. Itulah spario, saudara. Itulah materai. Bukan asal-asalan. Kadang kita nggak tahu kan, tapi ini bukan asal-asalan. Ini yang kita terima dari Tuhan. Dan emang nggak bisa pakai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia terbatas, saudari. Jadi pilar kedua adalah jaminan keamanan, kepemilikan, dan keaslian yang tidak bisa dibatalkan. Yang tadi seperti kita sudah ngomong. Atau dengan kata lain, pilar kedua adalah keamanan, keamanan mutlak. Hidup Anda tuh aman. Jangan gampang panik, jangan gampang takut. Ya. Panik itu membuat kita tidak melihat kehadiran Tuhan dan pemberian Tuhan. Tapi panik bagaimana Pak? Nggak bisa dikontrol. Ya boleh panik, tapi jangan menguasai kita. Panik adalah emosi. Ya, artinya itu hanya informasi doang, tetapi itu tidak menentukan kita. Jangan biarkan perasaan menentukan keadaan. Kan sering anak belum pulang, aduh jangan-jangan, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan-jangan, apa itu? Perasaan. Anda harus tenang. Dia anak Tuhan. Tuhan pasti lindungi. Ya. Pak, kalau anaknya badung gimana? Suruh malaikat. Malaikat, Anda kan didengar kan? Malaikat, cegah dia kalau dia mau melakukan yang gak benar. Anda tenang, bisa tidur. Dia pulang jam 3, gak apa-apa. Anda udah tidur tenang kan? Gitu. Anda nggak tahu dia pulang jam 3. Ya. Jadi itulah kepanikan. Kita sering hidup dikuasai oleh kepanikan, kekhawatiran, negatif. Padahal kita aman di dalam Tuhan. Keamanan yang kokoh kita terima. Kalau terjadi sesuatu, tenang aja. Tuhan akan membawa kebaikan kok. Sesuatu yang baik dari Tuhan kadang tidak langsung terjadi. Kadang melalui proses. Karena tujuan Tuhan adalah supaya Anda mengenal Dia. Ketika Anda mengenal Dia, next time ada masalah lagi, Anda semakin tenang. Itu terjadi pemesan. Ya. Sehingga ada masalah lagi, saya udah lebih tenang. Karena pernah dididik sama Tuhan. Waktu dididik, gak cepet tuh. Gak enak. Wah, tetapi disitulah kita mulai belajar. Karena Dia adalah Bapa, nggak mungkin membiarkan kita asal-asalan. Ingat ya, kalau ada sesuatu yang nggak enak, bukan hukuman, tetapi didikan. Supaya kita semakin kenal Dia. Sehingga Anda jadi lebih tangguh. Betul? Amin. Dan ketika ada serangan-serangan iblis, ya, Anda harus tahu, Anda bilang, bahwa ketika serangan, Anda bisa, aku ini sudah dimateraikan, aku ini milik kepunyaan Tuhan. Bukan tentang aku lagi. Keselamatanku, kebutuhanku, keselamatan semua. Kebutuhanku, kesembuhanku, kebahagiaanku, sekarang bukan seberapa hebat aku, tetapi seberapa kuat sparigo itu, materai. Dan materai itu semakin dimateraikan oleh otoritas yang paling tinggi, semakin kuat. Dan kita dimateraikan oleh otoritas yang paling tinggi. Nggak ada yang paling tinggi lagi selain daripada darah Yesus. Nggak ada. Dan Anda sudah dimateraikan itu. Sehingga ketika dimateraikan di bawah otoritas paling tinggi, otoritas yang bawah harus tunduk. Bumi, dunia, itu adalah otoritas yang di bawah. Yang memeteraikan kita darah Yesus, otoritas dari atas, dari surga. Sehingga semua yang di bawah harus tunduk. Hanya kadang, Anda pikirkan kalau di Indonesia juga sama kan, kadang yang di bawah tuh lama jalaninnya. Ketika lama jalaninnya, Anda jangan mau, ya udahlah, dia nggak mau jalanin, saya udahlah, nggak apa-apa lah, mundur. Enggak, Anda harus pertahankan hak Anda. Kadang jawaban doa itu sepertinya lama, tapi Anda harus terus berdiri kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Otoritas yang dari atas sudah bilang, berikan. Yang di bawah, aduh tunggu dulu dong, masih lama-lama. Indonesia kan sering kayak begitu kan, itu sama terjadi. Udah, aku yang di bawah, gua kan bisa pakai dulu, buat korupsi dulu. Nah kadang-kadang bisa begitu, dunia iblis bisa kayak begitu, dia korup dulu. Tapi Anda kalau tahu tentang materai ini, jangan mundur. Enggak, lalu harus berikan.
Anakku harus dipulihkan, keluargaku harus dipulihkan, usahaku harus dipulihkan. Anda jangan mundur. Apapun juga. Ya, karena keselamatan itu bukan hanya tentang keselamatan roh, tetapi juga semuanya. Ya. Lanjut, supaya Anda bisa langsung. Ini pilar yang ketiga. Dikatakan dalam 2 Korintus 5, ayat 21, kita baca yang di bawah. 3, 2, 1. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia menjadi dosa supaya kita menjadi benar. Kata-kata itu. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak. Ya. He was made sin, so we are made righteous. Kita jadi orang benar. Bukan perbuatan yang benar. Kita jadi status kita jadi benar, saudari. Dan ini kita melihat dosa kita ditanggung oleh dia supaya kebenaran Allah menjadi status kita, milik kita, saudari. Dan inilah yang terjadi. Bahwa di salib ini, saudara-saudari, kita bukan hanya diampuni, tetapi kita dibenarkan. Kalau Anda diampunin, artinya, oke, dosa Anda diampunin. Lalu kemudian Anda berbuat lagi, Anda bisa jadi orang dosa. Berdosa. Tapi kalau Anda sudah diampuni, kemudian Anda dibenarkan, dijadikan orang benar, maka Anda tidak dosa, nggak bisa berkuasa lagi. Apa maknanya dosa tidak berkuasa lagi? Artinya, apa artinya saya nggak bisa berbuat dosa, nggak buat salah? Enggak. Bisa. Tetapi berbeda, saudara-saudari. Ya, berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika saya berbuat yang nggak benar, dengan status saya sebagai orang benar, itu saya bukan orang berdosa. Saya adalah, ini dia. Ini yang bawah. Saya berdiri sebagai orang benar yang sedang belajar berjalan dalam identitas yang baru. Jadi, ya mungkin saya agak, cakep, pleset dikit, nggak apa-apa, tapi Anda bangun lagi. Anda bukan orang berdosa, saya orang benar, tetapi tadi saya kepleset. Artinya, saya agak melenceng. Tapi butuh kesadaran. Kalau Anda buat dosa terus, lama, melencengnya makin jauh. Tuhan mau berkatin Anda di sini, Anda nggak dengar. Anda melenceng, jalan ke sono. Makin lama, pemulihannya. Makin gak enak, di sono makin menderita di situ keadaannya. Tuhan tahu mau Anda jalan di situ. Sebab itu janganlah mau berbuat dosa. Tapi kita udah ditebus kayak begini, saudara. Kita sudah diberikan status orang benar, righteous. Kita diberikan status itu, sebab itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu pertukaran agung, saudara. Tadi yang ketiga, pilar yang ketiga ini, pertukaran. Sekarang dosa Anda sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kebenaran Tuhan sekarang jadi milik Anda. Anda orang benar. Kenapa? Karena itu status Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya. Tapi ingat, bukan untuk berdosa. Dosa selalu ada konsekuensi. Tuhan mau jalan ke sono, Anda berbuat dosa, Anda nggak dengar, Anda nggak lihat, Anda bandel, dari jalan ke situ. Di situ makin menderita Anda. Ya, tetapi Anda tetap orang benar. Kenapa? Sudah di-seal. Nggak bisa diubah. Anda itu orang yang sudah diselamatkan, nggak bisa ada yang merebut mereka dari tangan Tuhan dan tangan aku. Karena masih banyak orang nggak tahu, nggak yakin bahwa dia masuk surga apa enggak. Kalau Anda menerima Yesus, Anda masuk surga. Tapi kalau Anda masih berbuat dosa, bagaimana? Anda menderita. Masuk surga, tetapi Anda menderita. Di dunia Anda menderita, nggak menikmati apa yang Tuhan sediakan. Ya. Jadi, akhirnya ada 3 hal yang kita dapat. Ini sudah tadi. Unstoppable blessing dimulai, berkat Tuhan akan mengalir ke Anda ketika Anda yakin identitas. Yakin identitas bukan, oh ya saya anak Tuhan. Renungin 3 hal ini. Anda anak Tuhan kenapa? Karena 3 hal ini. Anda dibenarkan sempurna, Anda sangat diperkenan, cari tahu yang tadi ada 3 hal, ya, Anda sparagis dimateraikan, aman. Banyak nih. Jadi bagaimana cara ingatnya? Kan biasa. Saya kasih nanti link YouTube-nya. Anda juga kalau mau minta bahannya, mau foto, silahkan. Semakin Anda mau cari tahu, semakin kita, wow, enak dong. Dinikmati semua. Benar nggak? Ya? Amin, saudara-saudari.